Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menghilangkan rasa penasaran dulur-dulur ya semua. Insya Allah saya akan langsung ya, bukan seperti kemarin mungkin melalui pengeditan apa gimana. Tapi ini insya Allah kita akan langsung melalui lab ya, Mas ya. Lab, intinya lab ya. Jadi eh, akan saya sedikit bahas tentang permintaan dulur-dulur semua, saudara senusantara pokoknya, bagi penggemar perkutut, intinya penggemar perkutut. Ya, kita akan membuka sedikit trik untuk memilih pikat-pikat yang mau dibawa ke hutan lah ya. Ini jelas pikat handal lah ya. Pikat handal, calon pikat handal, calon-calon pikat handal. Mungkin dari mulai sisik, bulu, terus ulas mata dan semuanya. Karena di sini mungkin saya pribadi udah menyiapkan barang tersebut, walaupun toh mungkin barang tersebut nggak semua hasil pikatan dari saya, tapi ya kita udah mencari berapa burung yang mungkin tidak ada kesamaan gitu, untuk ya intinya untuk memenuhi permintaan dulur lah ya, dulur. Hah? Request ya, karena udah berkali-kali request ya Mas, udah berkali-kali request ini, jadi kita akan coba uh, membikinnya gitu aja ya, nggak membikin tapi ini langsung gitu. Ini pertama kita lari ke apa ya, mau cari apa dulu dah. Apakah udah kita pasang ini dulu aja nih. Apa nih, ini tripod ya, main kayak uang. Terus gimana? Oh, gini. Nah, udah ya, siap ya, salam sedulur kabeh. Ini burung-burung yang udah disiapkan ya. Tadi kita udah siapkan di sini dari suara besar, suara kecil, suara sedang, bulu, dan mungkin ada yang lebih ya, banyak lah ya. Mungkin kita ntar akan buka semuanya satu demi satu. Intinya kita membongkar sedikit. Dan untuk ini jangan salah nih ya, perkenalkan dulur. Ini menurut cerita ini udah kandang keramat ya. Ini kandang keramat dulu kita buka. Seorang pemikat kan harus punya kandang keramat. Ini kandang keramat paling pertama di Indonesia ya, paling pertama di Indonesia. Bahkan kandang ini sempat dulu banyak yang mengklaim atau tidak masuk kalau di Indonesia itu memakai kandang Jepang. Ya ini kandang buatan Mas Bro ya, buatan Mas Bro yang pertama ya. Jadi ini kandang buatan Mas Bro yang pertama. Ini udah bentuknya udah kayak gini, dan dulu seperti inilah keadaannya, dan dulu belum seindah sekarang dan syahdu. Ini saya buka dulu. Ini buat motovasi dari awal sampai sekarang. Makanya kalau sekarang banyak yang pinter ya, saya nggak melarang, malah bangga saya. Banyak yang pandai lagi mau bikin. Tapi ini kandang keramat buatan Mas Bro, Pati ya. Ini bisa dilihat. Ini dulu buatan Mas Bro. Dulu ini pernah diposting di Facebook, dan mungkin sekarang udah enggak.
Ini ya, ini udah patah. Ini buatan Mas Bro pertama. Ini kurang lebih sekitar umur hampir 2 tahun lah, 2 tahun 3 tahunan kurang lebih. Ini kandangnya. Nah ya, jadi kalau dulur-dulur pengen tahu, buatan kandang jebak pertama itu yang buat Mas Bro. Pertama membuka kandang jebak di Indonesia itu Mas Bro, dan pertama yang dibawa atau memakai saya sendiri. Tuh. Nah, sekarang kita lari ke tujuan ya Mas ya. Siap. Tujuan nih, sekarang maghrib sebabnya waktunya sulit tenang sih. Ini perhatikan dulu. Coba kita bawa ke tempat yang terang kayaknya Mas. Enaknya dibawa ke tempat yang terang biar dulu bisa memperhatikan. Bisa diperhatikan dari sini burung, dari sana ules warna kan. Nah itu yang turun kan ulesnya kemerah-merahan ya. Tuh, perhatikan ules merah kemerah-merahan. Ya kan? Yang turun ulesnya kemerah-merahan. Burung ules kemerah-merahan ini bisa jadi pikat, tapi sayang dia tidak bisa sejinak yang diharapkan. Dia arogan, sifatnya arogansinya tinggi. Nah, di sini ada yang ulesnya agak putih-putihan. Nah, ntar dulu turun. Tuh, nih agak keputih-putihan. Ini. Ini agak keputih-putihan. Tuh. Di bawah. Nah, udah madep sana Mas. Nah itu yang di atas. Nah itu agak putih-putihan. Burung itu akan mudah jinak dan mudah jelemo kalau kata orang Jawa. Tuh. Di sini ini udah untuk ulesnya aja ya. Jadi di sini ada berapa macam ini. Ini ada batik lembut sebelah sini nih. Ini batik lembut ya. Batik lembut. Batik setengah lembut. Nih. Ini batik kasar tapi bulunya putih. Ini yang dicari, kalau bisa carilah seperti model-model seperti ini. Dan badan nyegi. Maksudnya nyegi itu segitiga, bulat enggak, pendek. Itu akan memiliki mental yang daya tahannya sangat kuat. Mau di model gimana pun insya Allah dia nggak akan mudah stres. Nih yang model ini. Bisa diambil. Bisa diambil. Ambil aja Ya, biar jelas. langsung diambil. Biar jelas. Biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nih. Ciri pertama kita cari paruh Mas ya. Nih. Carilah paruh yang pendek. Ya kan, pendek kan? Paruh pendek. Paruh pendek, agak melengkung sedikit ke bawah, mata melotot. Wah, tapi ini mercu jiwa Mas. Yang di kesini barang simpanan nih. Nih, matanya kuning katanya. Nih, paruh pendek, mata melotot, palak bulat. Nah, terus nggak masalah suara itu gampang. Ini suara nggak begitu gede sih, sedang. Tapi ini menang di kerot. Terus ules carilah yang ininya kelihatan merata seperti ini, nih ya, merata dan gede-gede. Dan usahakan kalau ditekuk begini, sayap itu kuat. Nah, nggak gampang bengkok, ya, nggak gampang bengkok, ya kan? Nah, ini nggak gampang bengkok intinya. Itu berarti dia memiliki daya tahan yang bagus. Dan sampean perhatikan lagi di ules sini. Nah, ules ini carilah ules yang benar-benar bisa segaris. Maksudnya segaris ini gini. Ini garis dan gede. Gede-gedenya itu kelihatan, hitamnya itu terang. Bagian situ. Nah, bagian sini nih. Nih. Ini garis-garis ini. Untuk pemilihan pikat ya. Iya. Nah, terus kita pilih di sini kuku. Nah, kuku. Ini kukunya carilah yang pendek seperti ini dan runcing. Pendek ya.
pendek dan runcing. Iya. Kaki jangan terlalu panjang, pendek dan kokoh kayak gede gitu ya. Tapi dia enggak itu enggak. Nah, Kembali. Oh, udah. kaki pendek dan kokoh, intinya itu. Enggak kuku runcing. Kalau ekor ini karena udah dibuat mikat, jadinya maaf ini ekornya nggak bisa dianu ya mas, nggak bisa di apa, nggak bisa di Brondol. ya brondol buat neng kandang jebak sebabnya. Nah terus kita hitung sisik. Kalau kita ngitung sisik, kita perhatikan kalau ada belahan yang seperti di sini, ini tapi kan ini masih lurus, belahannya ini hitungannya satu, ini hitungannya masih satu. Nah kalau seperti ini, tetap hitungannya satu walaupun kecil di atas. Dan di sini ada belahan, ini nih, belahan ini nih. Belahan ini jangan kita ngambilnya sebelah sini, tapi carilah lurus. Luruslah dari sini ke atas. Nah, di sini ada belahannya ini. Kok blur ya? Ngeblur. Nah, ini kan ada belahan ini. Nah, ngitungnya belahan ini yang ke sini dan yang ini jangan dihitung. Nih, ini jangan dihitung. Jadi kita ngambil yang kecilnya ini. Set ke atas ini. Cari yang lurus dari bawah lah ya. Ya. Dari ujung sini. Iya, dari ujung. Nah, terus kalau seperti ini kan yang mutus ini, yang sebelah sini mutus nih. Ini yang diambil yang sebelah sini. Pokoknya yang lurus dari kaki tengah ke atas ya. Ini trik-trik saya pribadi mencari pikat. Nah, kalau jempol kaki bukan patokan, tapi yang lebih, Mas, ada yang lebih jam dan utama lagi. Kalau bisa carilah ini yang benar-benar nggak ada garis potong, yang lurus itu. Ada yang ngomong bambu petung, ada yang ngomong nugel ros, ada yang ngomong pring sebungkul, ada yang ngomong apa namanya tebus ros, ada lagi yang ngomong weling. Weling itu maksudnya memotong gitu, lurus tapi ya itu. Nah ini ciri-ciri. Dan ketika burung dipegang begini itu dia itu enggak rasanya itu kayak enggak kayak, jangan yang cari yang kayak kapuk, tapi kayaknya keras membatu, bagus lah intinya gitu. Itu ciri-ciri diantara untuk pemilihan pikat untuk yang lumayan lah ya andal. Mungkin ini kita akan lanjut lagi karena besok ini saya mau OTW mas. Kita lanjut ke babak selanjutnya ya. Babak selanjutnya ini pilihan yang kedua. Ketika kita memilih yang sistem ini tidak dapat, kita cari aja yang sistem seperti ini, sebelah sini nih, Yang ujung sini. Ini ya. Seperti ini burungnya. Dari samping lebih asiknya, lebihnya dari samping. Ya kan? Iya. Pendek badan, ya kan? Iya. Pendek badan, paruh pendek. Nah. Terus leher jangan terlalu panjang. Burungnya yang paling ujung, yang sebelah sini ya? Ya, burungnya yang paling ujung sebelah sini. Kita bisa pegang? Boleh. Perbedaan antara tadi dan ini. Yang pertama sama yang baru. Yang baru. Terakhir. Yang terakhir lagi. Nah, tuh. Sekarang sampai lihat langsung. Batik itu beda sama batik yang ini tadi. Tuh kan? Tapi batik mau ketemu. Tapi ini pemental cuman kurang untuk dibawa ke hutan. Ke daerah-daerah itu gampang macet gitu, Bang. Nah, Kak, beda lagi yang ini ntar nih. Nih, yang ini. Itu kan batiknya kelihatan lebih kereng ya kan? Yang nomor 2. Heeh. Yang nomor 2.
Ya, kita pegang sekarang burungnya. Mungkin kalau kurang jelas, ntar kita mau bikin videonya aja supaya lebih normal ya. Kalau ini pembukaan pertama aja. Nih. Nah, ini perhatikan ini tadi udah saya pegang ya. Nih, sampean perhatikan. Kita lihat langsung ya. Nah, nih pemilihan tuh kan agak keputih-putihan ngapur yang penting. Ini untuk burung juga. Nah, nih. Paruh. Pendek ya? Ya, pendek. Ininya putih, kemerah-merahan. Bagian mana itu? Bagian hidung. Oh, hidungnya merah, Bagian hidung putih-putihan. merah, agak gimana ya? Tuh kan? Iya. Jadi jangan yang hitam apa yang anu, karena kalau burung itu biasanya musuh yang sering takut. Nah, tetap kalau ini jangan kita hilangkan. Apa namanya? Kakune. Nah, ini. Nah, ya kan? Tetap. Ini bagus juga. Mata bulat. Bener-bener bulat. Palak bulat. Kaki. Nah, ini yang namanya breng sebungkul. Ini kakinya pring Sebungkul. sebungkul. Utawa bener-bener motong semuanya. Bedanya dari yang pertama apa tuh? Bedanya dari yang pertama, kalau yang pertama itu dia dari mana ya? Ini nih Depan. Oh, kayaknya. ini yang udah belajar ikat. Tadi kan kalau yang pertama ini sih udah jinak karena udah sering ikat. Ikat panjang ini. Yang pertama tuh pecah. Ya kan? Nih, ada pecahan. Ini kadang burung gelem sliwah. Gelem sliwah itu kadang nggak mau masuk. Tapi kalau sampean dapat yang pring sebungkul ini, itu insya Allah nggak bakal gagal, Mas. Nyerang burung yang kayak apapun nggak bakal gagal. Ya kan? Jadi ini lurus tanpa ada pecahan. Hitungan sisik. Iya. Kalau hitungan sisik itu yang dipakai, yang saya sering pakai itu 33 memang bagus, tapi saya sering gagal. Saya nggak pakai 34 karena sisik jangkep saya nggak pakai. 35 itu hampir dibilang bagus, tapi 37, 39 itu udah cukup lah. Tapi terutama yang terbaik adalah 37, karena di dalam 37 itu adalah 3 itu bunga, suatu bunga atau penarik atau yang dibilangkan daya asih tinggi, dan 7 itu adalah hari kehidupan. Jadi di situ adalah semacam kita menguasai untuk kasihan di dalam setiap hari di dalam 37 itu. Insya Allah nggak bakal meleset burung tersebut yang kita harapkan. Nah ya, cuman ini perbedaannya hanya batik ini tadi agak kecil-kecil. Ini toh jadi pikat, mungkin bagus, handal, tapi dia tidak seperti yang hal tadi. Ini akan jadi sangat lama, gitu loh, sangat lama gitu. Prosesnya lebih lama. Prosesnya lebih lama. Dah ya, ini pemilihan pikat mungkin cukup segitu. Dulu kita akan lari ke permintaan dulur suara besar ya, suara besar loh ini. Ini suara besar. Ini kita ambil suara besar. Suara besar. Kita ambil sampingan, dari samping aja ya, dari samping dulu ya. Dari samping. Suara besarnya tadi di mana suara besar? Oh. Ada suara besar. Suara besar. Kita lihat suara besar. Erosi suara besar. Sampai aja lihat itu lobang Hidungnya. Lobang hidung carilah yang the best. Maksudnya the best itu ini nempel ke sini hampir hilang cucunya itu, meh kayak bebek. Nah, ini lebih tinggi. Nah, itu gabah namanya. Itu ya. Nah, ini. Nah, tuh. Bagus nih. Wah, tuh kanan kiri bagus. Nah, kita mau cari bocornya suara atau enggaknya.
kita bisa masukkan ke dalam telinga. Tapi sebelumnya kita tiup dulu. Tapi jangan kena hidung, harus mulut seperti ini. Pelan-pelan ya, jangan terkencang. Kalau kencang sampai bisa berbahaya. Kira-kira ini udah melembung dadanya, tembolok suara tadi, baru kita masukkan telinga. Nah, begini ya. Ini masukkan begini. Nah, ini kita dengarkan. Di sini dia akan bernapas. Napas itu ada yang itu berarti dia suaranya gede. Nah, dan dia akan membunyikan yik yik. Kalau dia bunyi yik yik yik, itu berarti kebocoran suara tidak lama. Jadi, ini untuk suara gede besar. Burungnya padahal kecil nih, tapi suaranya besar. Tuh, diantaranya begitu. Dan kalau bisa, kalau kita milih dari Om Yohan, jangan kita cari burung yang udah terlalu dewasa, karena prosesnya sangat lama. Carilah yang seperti ini, yang muda mungkin ya. Lihat dari depan. Kalau untuk anggungan Kang ya Mas, iya. Ini kan untuk anggungan. Kita tadi udah untuk pikat kan udah. Carilah yang seperti ini. Nah tuh, Ini seperti ini. Duduk ke belakangnya itu bulu ke belakang lurus atau nyelampir gitu. Bisa begini nih. Kalau dia duduk dia akan begini. Itu akan tahan untuk bunyi. Tuh. Dan ini ke depan seperti itu. Nah, itu. Ini burung muda. Nah, ini bersuara besar. Dan ini lagu, suaranya besar dan lagu. Karena apa? Dari apa? Kok bisa ngomong lagu panjang? Di sini kita lihat dari paruh. Paruh ujung ini kemerah-merahan, ujung ini kemerah-merahan. Dan panjang itu menandakan kalau dia itu punya lagu. Biasanya dia punya 2 ketukan. Namanya bunyi kur ketekukuk, kur ketekukuk gitu. Kalau enggak dia tarikannya panjang. Ini bisa ngomong saya ini anak muda. Nih, ini masih ada bulu piyik. Nah, jangan terlalu piyik tapi carilah yang seperti ini. Tuh, kalau dapat pikat. Kalau orang ABG lah ya. Ya ABG, ABG nih. Tapi ini udah mulai seneng kencan ini. Udah mencari cowok. Nah, terus cupit. Mas, ini untuk pikat ya. Cupit kalau bisa cari yang rapat. Nih, ini kalau diraba begini, cupit ini benar-benar rapat. Besar rapat. Nih, cupit ini. Nah, itu kan bisa dilihat kan? Iya. Cupitnya rapat. Itu udah jaminan. Nah, mungkin buat sedulur-sedulur cukup segitu dulu ya. Ntar kita bikin tutorial yang lebih baik ya, nggak apa-apa kalau memang kurang puas dalam kita mengasih pengarahan ini, karena waktunya memang mepet dan kemarin yang dibikin ternyata kehapus ya Mas ya. Iya. Maaf aja kalau yang kemarin mau udah dibikin ternyata kehapus. Akhirnya ya dengan seadanya kita bikin seperti ini. Alhamdulillah kita juga udah bisa bukan lagi editan atau gimana, ini kita udah bisa mencari. Nah, di sini ada burung bromo kokop Mas. Tadi saya lihat sambil ngomong-ngomong kok saya lihat ada bromo kokop tadi. Mungkin sebentar lagi akan ditayangkan bromo kokop ya. Iya. Mana tadi burung bromo kokop? Bromo kokop. Saya tadi ngeliat sekilas Mas, bromo kokop. Bener apa enggak? Oh ini dia. Sini dari Yoninya ini. Yang nomor 2. Ini nomor 2 nih. Ini burung bromo kokop. Udah, diam. Ini bromo kokop nih Mas, saya lihat tadi. Nah bener kan? Tuh, putih sampai ke sini, tembus sampai ke dubur.
bulu putih nih mas. Deretan bulu putih ini tembus nih. Sayang punya Kang Asep ini ya. Nih. Ke bawah ya. Iya. Kita lihat paruhnya putih. Ini Bromo Kokop. Dalamnya juga putih. Ya, masuk Bromo Kokop ini. Ini Bromo Kokop ini. Ini ya sebenarnya ya agak nggak pas tapi ya ntar ada penjebarannya di sana. Nah, trik penjinakan perkutut itu sebenarnya kita bisa mandikan, kita bisa enggak. Kalau kita udah burung udah kayak gini, sebenarnya cukup dengan rasa dan perasaan hati-hati aja. Nah, itu kalau kita udah taruh di tempat kurungan tersendiri, usahakan sehari jangan kasih makan itu apa, kasih minum ya nggak apa-apa itu. Nah, itu dengan cara sedikit demi sedikit itu burung kita masukkan dengan ya makanan seperti ini. Itu pakai tangan lah ini. Ntar dia supaya dia makan. Itu insya Allah akan nggak lama jinak. Ntar juga ada. Insya Allah triknya ada ya mas ya. Iya. Ada. Pokoknya ya begitu aja lah. Ya wis ngono wae. Iki wis maghrib. Harap entek dulu maghriban sih. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dulu, kopi. Ini kurungan ini harus di apa ya? Harus pokoknya intinya kurungan ini karena keramat dan ini mungkin akan dimuseumkan untuk nggak tahu berapa lama museumkannya. Ya ini Mas Bro ya, pokoknya tetap Mas Bro itu. Jadi kalau asli dulu awal Mas Bro dan ini pun masih banyak triknya Mas Bro yang masih kurang banyak dan masih banyak dikomplain dulu sama Mbak Bunda. Wis ngono wae. Wis cukup. Ku manuk apik-apik ora nek didol Mas. Enggak lah. Enggak. Ternyata Mas Asep juga enggak mau menjual kan. Itu ada perjujiwannya tadi satu, ada Bromo Kokop dan tadi ada suara gede 3 kalau nggak salah. Dan luar biasa. Ternyata pemikat handal juga dia. Wis ngono wae. Ini gimana, Bren? Ya cukup samono. Ya kene anune salam dari Lampung Barat ya dulur.